Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Halaman 96 di muatan yang tidak oleh Pak, kurang jelas Pak suaranya. Halaman berapa Pak? kedengaran jelas nggak? Halaman berapa Pak? Kurang jelas. Kurang jelas. Ya, jelas. Halaman berapa Pak? Terdengar? Terdengar tidak? Dengar. Jelas? Dengar. Ya, kita lanjutkan di pembelajaran 6 halaman 118. Hak-hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi. Ya. Ada hak, ada kewajiban ya. Setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan beberapa hak ya. Seperti kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kewajiban kita kepada Allah? Beribadah sahih ya. Beribadah hak. Kewajiban kita yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya? Nabi, bukan kepada Rasul, bukan kepada ulama, tapi ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah matahari, menyembah setan, iblis, menyembah api, ya bukan, tapi kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan hak-hak kita, yaitu haknya bisa hidup dengan tentram, bisa hidup dengan aman di atas muka bumi. Ya. Kita akan mendapatkan hak kita, yaitu adalah kita juga bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada juga ya hak dan kewajiban yang ada di atas muka bumi ini ya. Kita harus menghemat energi. Ya, kita menghemat energi. Bagaimana cara menghematnya? Ya seperti ketika waktu sudah siap, saya masuk, aku tidak usah menyalakan lagi. Ya, dapat penerangan dari matahari. Ketika tidur, semuanya tidak menggunakan lampu. Kita matikan lampu. Kenapa kita tidak membutuhkan cahaya untuk tidur? Karena kita tidur juga semuanya gelap dan kita sudah tidak sadar ya. Kita matikan lampu. Seperti memakai air ya. Memakai air ketika sudah mandi segera ditutup supaya dan banyak sebagainya. Nah, hak-hak ini pun dan kewajiban ini dalam menghemat energi ya. Sumber energi di bumi, jumlahnya terbatas. Supaya tidak habis karena terbatas, tentu bakalan habis. Kita jaga supaya energi tersebut kita gunakan hanya seperlunya saja ya.
Kalau misalnya sudah tidak perlu atau misalnya sudah tidak bisa kembali, ya, Suara penggunaan paham berapa, Pak? halaman 118. Ini kita stop penggunaan orang lain, apa, Halaman berapa, Pak? Maaf, Pak. 118. halaman 118. Ini kan, Pak. Ya. Jadi kewajiban kita yaitu menghemat. Menghemat berarti bukan tidak menggunakan sama sekali, tapi memakai seperlunya, secukupnya, tidak membuang, ya, karena banyak saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Nah, tapi juga ya, setelah melakukan kewajiban dalam penggunaan energi dengan menghematnya, maka dari itu kita pun akan mendapatkan hak kita. Ya. Bagaimana mendapatkan haknya? Nah, berhak menggunakan energi secara bebas. Tapi bebas di sini bukan maksudnya di membuang-buang, tapi itu adalah bertanggung jawab. Ya, dapat menggunakan energi untuk keperluanmu sehari-hari tanpa adanya larangan. Ada nggak di sini yang orang tuanya di daerahnya dibatasin? Pokoknya sebulan setiap rumah harus menggunakan gasnya maksimal 1 tabung, nggak boleh lebih. Nggak ada kan, nggak ada pengumuman seperti itu. Nah itu adalah, karena itu adalah merupakan hak kita, asal kita menggunakannya secara bijak, tidak buang-buang, ya, tidak coret-coret. Ya, siapa nih? Gitu. Walaupun demikian, dalam penggunaannya kamu harus tetap berhemat. Dengan begitu, kamu menghargai hak orang lain untuk ikut memanfaatkan energi. Karena bukan hanya kita doang seorang yang menggunakan energi, ya. Banyak manusia di atas muka bumi ini, berjuta-juta, bertriliun-triliun orang yang berhak menggunakan energi yang ada di atas muka bumi. Maka dari itu kita berpikir ke depan, jangan boros karena keinginan kita, tapi kita pikirkan juga hak orang lain. Pahim, Tom? Ya. Pahim? Nah, insya Allah. Nah, di situ di bawah ada latihan, kerjakan soal-soal berikut ada 3. Nah, itu disilakan tugasnya. Tuliskan hak dan kewajibanmu saat menggunakan energi yang tadi di atas. Nomor 2, nah di sini kita akan ada cerita, kita analisis. Fitri belajar di malam hari menggunakan buku belajar. Apakah kewajiban Fitri setelah mendapatkan haknya menggunakan lampu belajar? Nah, kewajibannya apa? Apa saja? Matikan lampu ketika selesai belajar. Nah, boleh, masya Allah, pintar ya. Matikan lampu setelah belajar. Apa saja manfaat penerapan perilaku menghemat energi bagi generasi mendatang? Manfaatnya apa? Kalau misalnya kita nih menghemat energi, tidak boros, maka untuk adik kita, untuk anak kita, untuk yang akan datang, apa manfaatnya? Itu pas kita lihat itu ketahuan. Mana? Mana?
Pak, suaranya kurang jelas. Dengar, Pak. Udah jelas. Nah, kemarin Ya. Pak, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Cek. Ceknya kali rusak. Suaranya putus, Kak. Itu doang tugasnya, Pak. Nggak ada yang lain. Ya jelas belum? Udah, Pak. Lain tugasnya ya. Nomor lihat di halaman 119. Kita sudah membahas tentang beberapa teks di muatan bahasa Indonesia tentang penggunaan energi. Nah, di sini ada matahari, ada fosil, ada bendungan. Terus bahasa lah apa lagi? Latihan. Hah? Apaan, Bun? Nanti ada itu nggak ada lagi jam 10. Dari fotosintesis. Pak, saya nggak tahu Pak artinya fotosintesis itu apa. Nah, fotosintesis bisa kalian cari di Google ya. Itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Maka itu artinya fosil. Kemarin sudah kita fosil itu adalah sisa-sisa selama berjuta-juta tahun. Kenapa itu benar? Kalian bisa cari di tidak semua kan? Ini tugas kedua di muatan bahasa Indonesia. Lanjut. Satuan waktu dapat ditentukan dengan cara menentukan selisih. Apa itu selisih? Selisih itu kita cari bisa dengan cara mengurangi. Ya, nah lihat contoh biar langsung praktek. Ibu mulai masak pada pukul 11 dan selesai pada pukul 12. Berapa jam lama ibu memasak? Nah, berapa jam? Cara mencarinya adalah dengan menentukan selisihnya. Selisih dari jam 11 ke 12 itu berapa jam sih? Caranya yaitu dengan cara dikurang. Nah, misalnya lihat contoh. Pukul selesai ibu masak adalah pukul 12 ya. Ayo, jangan ya. Nah, rumusnya adalah untuk mencari selisih. Ya kan? Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, ibu memasak waktu selesainya jam berapa? Pukul berapa? 12. Pukul 12, sahih. Berarti pukul 12 dikurangi mulai. Ayah, tunggu dulu. Aku pengen ngecas HP-ku. Waktu mulainya pukul berapa? 11
Pukul 11. Sama dengan berapa jam? Ayo. Berarti tinggal 12 dikurang 11. Berapa hasilnya? 01 ya, atau 1 jam. 1 jam 1 atau 1 jam ya di sini ya. Jadi berarti ditambahin dong. Dikurang. 12 kurang 11 berapa? 1 kan? Nah, berarti hasilnya adalah 1 jam. Berarti waktu Kan ditambahin setelah selesai pada pukul 12. 12 Kan kurang selesai dikurang-mulai. kurang waktu Selesainya pukul 12. Kan kata Pak Hamzah kan selesainya pukul 12. Jadi selesainya dulu. Nah, jadi Kurang 11. 1 jam ya. Makanya dengerin. Itu rumusnya. Kenapa dikurang? Karena rumusnya seperti itu. Selesai dikurangi waktu mulai. Dengerin. Jadi Bukan pukul 12 dikurang 11. Jadi lama ibu mengerjakan ini itu adalah 1 jam. 10 dikurang 1 11 jam 1 Pak. Ya, jadi 1 jam ya. Jadi kalau misalnya kita hitung mundur aja ya. Ibu dari jam 12 selesai. Mulainya jam 11. Dari jam 11 ke jam 12 itu berapa jam? 1 jam kan? Nah, itu sama. Nah, jadi lama ibu memasak adalah 1 jam. Nah, sekarang adalah tugas matematika. Menentukan waktu mulai dan selesai suatu kegiatan. Nah, di sini ada 4 lama kegiatan. Ada yang 1 jam, 2 jam, 5 jam, dan 8 jam. Di sini kalian tentukan jenis kegiatannya apa. Misalnya 1 jam. Ibu memasak. Mulainya pukul berapa ibu? Misalnya pukul 9. Selesainya berarti pukul? selesai dikurang mulai. Itu rumusnya. 10 ya. Berarti maju. Yang 2 jam, kira-kira apa kegiatan 2 jam? Lari pagi atau bersepeda ya, bersepeda di hari Sabtu atau Ahad. Bersepeda bersama ayah atau ibu. Waktu mulainya jam berapa? Misalnya mulai dari jam 6 ya, dari jam 6. Kalau misalnya mulai jam 6, waktu lama bersepedanya 2 jam, berarti selesainya kira-kira jam berapa? 2 jam dari pukul 6. 6, 7, 8. nah 8. Berarti selesainya pukul 8 ya. Jadi saya pukul 8. Nah, sekarang kegiatan yang memakan waktu 5 jam, apa kira-kira? Pak, saya tidur siang, Pak. 5 jam. Dari jam 1, bangun-bangun maghrib. Ada nggak yang kayak gitu? Kegiatan yang waktunya 5 jam. Misalnya tidur malam, ya misalnya jam 8. Saya tidur jam 8, Pak. Saya bangun jam pukul berapa berarti? 5 jam dari jam 8. 5 jam dari pukul 8 lah. Ditambah 8 ditambah 5 berapa? Jam 13 atau jam 1. Misalnya bangun tidur jam 1 pagi ya, dini hari, melakukan tahajud, Pak. Boleh.
atau 8 jam, pas 8 jam tidur. Dari pukul 8 bangun pukul 4 pagi boleh, atau yang waktunya 5 jam, pas saya belajar di sekolah 5 jam, mulainya jam 7 pagi, selesainya jam 12. Nah itu silakan ditulis ya. Kegiatan yang 1 jam, nama kegiatannya apa, masak boleh, nyuci baju, ibu nyuci baju boleh, atau kalian mengerjakan tugas, waktu mulainya pukul berapa dan selesainya pukul berapa. Nah itu tugas di muatan matematika. Udah cukup? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang dikerjain ya. Ini yang ini nih, matematika. Pak, Ya, bahasa Indonesia juga, Pak. iya. Jadi ada 3 ya. Ada 4 Iya. bahasa Indonesia, PPKN, sama matematika dan SKI. Udah, ini matematika ya. Di halaman 120. Untuk PPKN di halaman 118. Untuk bahasa Indonesia di halaman 119. Membuat kalimat dari kata matahari, fotosintesis, fosil, dan bendungan. Untuk PPKN, ayo berlatih menjawab soal 3 nomor. Matematika di halaman 120 menentukan jenis kegiatan, waktu mulai, dan waktu selesai. Sesuai dengan nama kegiatan yang sudah tercantum. Sudah? Nah, untuk SKI nanti akan Pak. berikan tugas melalui e-learning ya seperti kemarin. Jadi tinggal masuk aplikasi ini, masukkan token atau kode yang Bapak berikan nanti, dan silakan kerjakan tugasnya lewat aplikasi tersebut. Paham kan? Oke, Pak. Oke. Nah, insya Allah ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita naktatin bilhamdalah. Alhamdulillah. Wa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu aku aja.